bahwa Tuhan ingin menyelesaikan luka yang dianggap sudah selesai. Tuhan ingin membereskan luka yang sudah kita anggap beres. Dan Tuhan ingin menyembuhkan kita dari luka yang kita sudah anggap sembuh, tapi semuanya belum beres, belum sembuh, dan belum selesai. Karena itu kita percaya bahwa setiap orang mempunyai luka. Kenapa? Karena tidak seorang pun yang tidak terluka. Tetapi yang menjadi masalah adalah apa? Yang menjadi masalah ini ciri-ciri daripada orang yang terluka, yaitu kecenderungan orang yang terluka itu salah sangka, salah duga, dan salah persepsi. Terlalu cepat mengambil kesimpulan, terlalu cepat mengambil keputusan, terlalu cepat mengambil tindakan yang semuanya didasari oleh luka. Karena itu ada banyak masalah dalam pelayanan, banyak konflik dalam pelayanan, itu disebabkan karena kecenderungan orang terluka ini, yaitu salah sangka, salah duga, dan salah persepsi. Kalau kita lihat di mana Mikal, istrinya Daud, yang ketika itu ada di atas, di kamarnya, dia melihat dari jendela Daud yang menari-nari. Apa kata Mikal? Bagaimana Daud adalah seorang yang selalu mencari, yang menebarkan pesona. Dia mencari perhatian daripada budak-budak perempuan. Mikal menyangka bahwa Daud seperti itu, dia pria playboy. Dia nggak pernah tahu kenapa, apa yang dilakukan oleh Daud. Apa yang menyebabkan Daud menari-nari sedemikian rupa? Karena dia cuma melihat sepenggal cerita. Dia cuma melihat Daud yang menari-nari di depan banyak rakyatnya. Kalau dia tahu di belakangnya itu adalah tabut perjanjian yang sedang dibawa ke Yerusalem. Kalau seandainya pada itu tirainya dia buka lengkap, dibuka seluas-luasnya, maka dia lihat Daud sedang menari dan penyebab yang menari adalah tabut. Saya percaya Mikal akan turun dari lotengnya, dari kamarnya, keluar dan ikut menari bersama-sama dengan Daud. Seharusnya begitu, tetapi Mikal sudah salah sangka, salah duga, dan salah persepsi. Itulah yang terjadi juga dengan anak-anak Tuhan yang terluka, yang mempunyai luka yang dianggap sudah beres, sudah sembuh, sudah selesai, tapi ternyata itu masih ada, masih mendekam di dalam, dan masih berbau busuk dan juga bernanah. Dan itu penyebabnya karena kebodohan. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya kita salah duga, salah persepsi, salah sangka seperti ini, dengar baik-baik ini yang terjadi. Peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak melukai menjadi peristiwa-peristiwa yang melukai. Yang sebenarnya peristiwa itu adalah lumrah, netral, dan alamiah. Tidak ada hal-hal yang ada indikasi untuk melukai kita. Tapi karena kita sudah terluka, maka kecenderungan kita membuat peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak melukai menjadi peristiwa-peristiwa yang melukai. Hal ini kita harus paham. Kalau seandainya peristiwa itu lumrah, netral, tidak ada indikasi yang melukai, maka harusnya kita bisa melihatnya dari sudut yang benar, maka peristiwa itu memang tidak melukai. Tapi kalau kita melihat semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu berindikasi melukai atau menjadi peristiwa yang melukai, itu juga menunjukkan ada luka dalam diri kita. Karena itu dibutuhkan saat ini keputusan untuk bersedia menjalani proses pemulihan dan kesembuhan. Proses ini adalah keputusan. Ketika kita berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengalami proses pemulihan dan kesembuhan. Maka lihat, Roh Tuhan akan menukik ke dalam hidupmu. Roh Tuhan itu mulai mengejar. Roh Tuhan mulai menjalankan operasi pemulihan dan kesembuhan di dalam luka kita yang mungkin sudah puluhan tahun.